karena bisa juara 3 di atas Kementerian Keuangan. Nah itu. Nah, kenapa nama timnya tim kulkas 3 pintu? Nah, iya, berarti Itu unik banget sih soalnya. lombanya kan dimulai tengah malam banget. Jadi jam 12 malam langsung start. Bang, makan bang, utang ya. Halo semua, selamat datang di Warteg, warung teknologi, tempat kita ngobrol tentang IT sambil santai kayak di warung kopi. Jadi jangan lupa siapin kopi kalian, cemilan atau makanan sambil dengerin obrolan kita yang seru kali ini. So Informatics, let's go! Jadi untuk podcast hari ini kita dapat kedatangan tamu spesial yaitu Mas Bimo dan Mas Adit. Halo! Jadi mungkin bisa kenalin dulu Mas Bimo sama Mas Adit angkatan berapa? Oke, perkenalkan aku Bimo. Sekarang statusnya mahasiswa semester 7. Ya, semester 7 sih sekarang. Biasanya kesibukan cuman nganggur aja. Sibuk. Saya Adit, saya mahasiswa semester 7. Untuk kesibukan sendiri ya kemungkinan ya sering chattingan sama Mas Bimo, ngapain Bim? Ya, Sama-sama gabut gitu. Sama-sama gabut soalnya. Jadi selama libur semester ini nggak ada ngapa-ngapain gitu? Sebenarnya nggak ngapa-ngapain sih, cuman kayak biasanya aku sendiri itu di hire sebagai security architect di ini ya, MD Pinsur. Itu biasanya aku ya tiap malam meeting, kalau nggak kerjain projectnya lah. Oke. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, Mas Bimo dan Mas Adit ini tuh kemarin banget habis menang di Aka Defense Challenge 2025. Mungkin kita kasih aplaus dulu dikit-dikit buat Mas Bimo sama Mas Adit. Sebelumnya bisa jelasin dulu nggak sih Mas, maksud dari Aka Defense Challenge itu rumahnya tentang apa? Aceh Defense Challenge itu kayaknya lombanya itu first ya, lomba pertama kalinya diadakan sama Acat. Itu lomba yang masih baru banget di dunia cyber security, itu tentang incident response. Jadi pesertanya diberikan challenge. Ada insiden misalnya, kayak contohnya insiden malware, ada malware di sebuah komputer. Nah, kita analisis insidennya, nanti kita buat reporting, laporan untuk jadi bahan pertimbangannya buat lolos ke depan. Terus Mas Bimo dan Mas Adit dapat informasi lombanya itu dari mana? Awalnya sih itu dari dosen. Nah, terus diceritain juga nggak asal usulnya gimana Boleh. untuk jadi tim ini? Boleh. Nah, awalnya itu gini, dapat informasi dari dosen. Nah, itu belum bentuk tim sama Bimo sama Mas Salman juga. Nah, terus ngechat satu-satu ini, Bim Oke. ikut, ya kayak kawan biasa lah. Itu Bim ikut gas. Terus ngechat Mas Salman, Bim ikut gas lah. Itulah. Simpel banget ya. Terus baru bikin grup, daftar. Ya udah, ternyata awalnya itu kayak pesimis ya sebutannya. Iya, kayak iseng aja ikut aja. Iseng aja Padahal ikut. itu last day pendaftaran gitu. Last day besoknya udah ikut lomba. Nah itu awalnya itu pas kualifikasi pertama ya, itu kira-kira lolos gak? Ya, ternyata lolos sampai kualifikasi keempat. Waduh, kayaknya Ya, padahal gabut itu. kayak gabut. Terus juga goalsnya paling minggu kedua nggak lolos. Ya udah, iseng aja nggak lolos, ya udah kebaikan. Ternyata sampai minggu 4. Nah, minggu 4-nya baru di-push bener sampai final. Jadi ya usaha mungkin lah sebisa mungkin sampai final. Kalau boleh tahu lomba Aka Defense Challenge ini tuh offline online atau gimana tuh sistemnya? Kalau sistemnya itu lombanya kan sebulan. Nah, sebulan itu online. Jadi sehari kita ngerjain, terus seharinya bikin laporan. Nah, baru dikumpulin laporannya, nunggu sampai pengumuman berikutnya, baru week kedua lagi. Kayak gitu lagi berulang sampai 4 kali, 4 minggu. Baru pas 4 minggu pengumumannya itu final. Nanti final ke Bandung. Oh, ini ada pertanyaan sih dari saya sendiri. Karena lomba Aka Defense Challenge kemarin kan masnya daftar sebagai tim kan. Nah, kenapa nama timnya tim kulkas 3 pintu? Nah, iya, berarti Itu unik banget sih, soalnya kayak aku nggak, emang ada ya kulkas 3 pintu, dan kenapa namanya dipilih itu? Kan gini kan,
ini kan anggotanya 3. Hmm. Nah, kulkas identik dengan dingin. Dingin. Oh, Nah, oke. berarti 3 orang dingin. Simple. Gitu ya. Oke, nah, oke, sangat unik ya. Tapi nggak apa-apa, keren banget sih. Kok bisa kepikiran kayak gitu ya? Terus lanjut, selama persiapan lomba kemarin tuh apa aja sih yang Mas lakuin sama Mas Salman juga? Kalau selama persiapan kan itu last day pendaftaran. Kami nggak ada persiapan apa-apa. Paling persiapannya karena kami udah terjun di cyber security mungkin udah lama, jadi persiapannya dari sebelum-sebelumnya. Tahun-tahun kemarin udah belajar, udah beberapa ikut lomba tapi belum berhasil masuk final. Sekarang kesempatannya final ya, sekarang berhasil. Untuk peran di tim sendiri, bagi Mas Adit sama Mas Bimo itu ngapain aja di setiap perannya? Sebenarnya kalau untuk peran itu tergantung soalnya. Fleksibel. Misal Mas Bimo malware forensik, terus saya threat hunting. Nah, itu bisa pindah, misal mau Mas Bimo mau threat hunting, saya malware forensik, itu bisa apa namanya? Tukaran posisi Oh. bisa. Bisa fleksibel itu ya? Fleksibel Fleksibel. aja. Nggak Jadi nentu. tergantung misalnya satu hari dikasih berapa soal, 3 soal ya. Kami kerjaan satu-satu, nanti gantian kayak misalnya ada network analisis, Mas Adit nggak bisa bantuin, kalau nggak aku nggak bisa threat hunting, Mas Adit bantu. Itu ngerjainnya kayak ketemu langsung gitu ya? Kan, iya, apa gimana? Oh enggak, Enggak ya? enggak. Jadi lombanya kan dimulai tengah malam banget. Jadi jam 12 malam langsung start. Jadi kami tengah malam itu online. Kami Discordan, ngobrol apa yang harus di solve gimana, solve challenge-nya. Ya gitu sih. Kami Tapi meeting. selama lomba itu nggak pernah ketemu bareng meet offline gitu, apa emang semuanya full online gitu buat ngerjainnya? Jadi selama 4 minggu itu ya kami full online, nanti pas tiba-tiba finalnya ya udah ketemunya di terminal udah itu aja. Oh, bisa gitu ya? Karena kebanyakan tuh ada beberapa orang yang kayak harus ketemu langsung gitu kan. Tapi ini keren sih bisa online gitu. Keren. Gini ya, kadang kerjanya kalau saya sendiri ya, Hmm. kalau ngerjain gitu maksimalnya itu saya sendirian di kamar. Oh, Dan sama Nah, benar-benar. Jadi kalau ada gangguan kayak apa, kayak nggak fokus. misal di kafe, karena biasanya ada musik Ada tuh, musik, iya. rame, Sulit kalau mau ngerjain kayak Sulit. keganggu. terganggu. Kadang mood barah bisa naik itu. beda banget sih kalau aku kalau nugas sering di cafe sih. Soalnya kayak ada apa sih whiteness gitu kan dengan orang-orang. Jadi mungkin bisa ada agak fokus dikit lah buat kerjaan tugas. Beda banget ya. Emang orang-orang beda banget kalau ngerjain sesuatu. Terus menurut Boleh. Mas sendiri kunci kemenangan tim kemarin tuh apa? Kunci kemenangan Kemenangan ini sih paling kan time attack, apa? time attack. Time attack tuh. Kayak ya kita ngejar waktu, Oh, iya. ngambil poin. Ya, jadi di penilaian lombanya itu ada 30% atau 40% itu kecepatan. Kecepatan pengerjaan. Nah, 40% atau 30% gitu. Nah, jadi kami tidur dulu malam-malam itu, nanti bangun tengah malam. Pokoknya kami usahain semuanya kelar sebelum jam 3 atau jam 4 subuh. Nah, jadi orang-orang biasanya kelarnya itu jam 9 pagi karena baru bangun jam 7 misalnya. Atau mereka kelarnya jam 7 malam. Jadi kami usahain kami paling cepat biar nilai 40%-nya dapat ke kami. Jadi bentar, kan lombanya tuh mulai tengah malam banget nih. Mm-mm. Itu ada batas waktunya gimana? Kayak mulai tengah malam sampai selesainya sampai kapan, jam berapa? Waktunya itu kan semisal ya, malam ini dimulai, Iya. berarti jam 12. Besoknya sampai jam 12 lagi itu baru submission untuk reportnya itu ditutup. Jadi 24 jam gitu ya? 24 jam. Wow, itu tidurnya gimana kalau kerjaannya dari tengah malam? Itu tadi karena Boleh. begadang itu jadi ya nggak bisa bangun kuliah. Jadi telat. Telat ya kan. Oke, terus kesulitan terbesar selama lomba tersebut yang dihadapi apa aja kesulitannya? Kalau kesulitan aku ini ya, kami kan terlalu teknikal ya. Kesulitan tuh paling buat laporan. Laporan. Laporan itu panjang banget. Jadi kami panjang karena AI. Iya. Jadi AI bantu nulis. Ya untungnya Achat Caesar harus pakai AI emang. Jadi transparansi kalau pakai AI. Jadi kami beberapa AI kami pakai misalnya ya GPT lah paling umum lah. Jadi gini, kan itu kan kita lakukan analis dulu, Iya.
gini-gini, terus kita tulis kayak draftnya itu pakai bahasa sendiri. Kan kalau pakai bahasa sendiri kan kalau buat reporting, buat apa namanya, insiden itu, insiden handling itu, Insidennya. itu kan nggak boleh pakai bahasa sendiri, kan harus dimengerti oleh tim-tim lain. Nah itu kita bantu memformalkan lah intinya, itu betul. pakai AI. Kalau nggak gitu pasti nggak paham tim-tim lain. Misalnya bos gitu, bos nggak ada teknikal yang manajemen semua ya, dia nggak ngerti bahasa, misalnya IP address dia nggak tahu apa. Oke. Terus selama lomba kemarin momen paling menegangkan atau yang berkesan terjadi itu apa? Paling menegangkan. Itu kan kemarin kan soalnya ada 2 ya, malware analis sama Kapan ya? Week berapa? final Oh iya, oke. sama Terhunting. Tritanting Sismon. Sysmon. Itu Sysmon itu Tritanting yang ada pada Windows kan. Saya seringnya, apalagi pas di sistemnya WMM itu seringnya itu Tritanting itu di Linux. Oke. Nah itu pas lomba itu kaget tiba-tiba Windows. Oh ya. Kan kalau Sysmon di log di Windows itu terlalu apa sebutannya? Ribet, kompleks. Kompleks banget. Nah itu pusing sampai waktu kurang berapa menit tuh kita? 10 menit lagi, ya. 10 menit lagi itu baru bisa selesai untuknya. Kalau enggak kami didiskualifikasi. Didiskualifikasi kalau enggak. Tapi itu agaknya pasti bikin kaget banget ya kayak gitu. Gimana? Kayak kaget banget nggak sih kalau nggak sesuai yang kayak biasanya kan pakai Linux kan terus berubah iya. gitu, jadi kayak agak kaget. Pasti. Pasti Karena kaget. Linux sama Windows beda banget lognya. Jadi ya tiba-tiba Windows jarang dipegang gitu lognya, tiba-tiba ada soalnya. Ya bingung. Apalin event ID atau semuanya lah dia apalin. Sebelumnya udah paham apa itu loh? Apa namanya? Log. Kurang tahu itu lo atau apa? Oh, iya. Gini, misal ya kita melakukan hapus file Oh iya, di hapus Windows, file. hapus file kan apa namanya, filenya hilang. Nah setiap file hilang itu akan dicatat di log. Misal user ini menghapus log ini, Kayak history gitu ya? History, Apa? catatan. di jam ini, Nah, ya gitu. itu log. Iya. Terus kalau untuk momen berkesannya itu apa? Paling berkesan ya karena bisa juara 3 di atas Kementerian Keuangan, nah itu. Gila, keren banget. Angkatan laut. Terus terkesannya juga di minggu keempat, week keempat itu kami di atas Angkatan Laut, sisar Angkatan Laut. Itu paling heboh deh, kalau aku bisa teriak itu. Kalau misalnya aku offline kayaknya teriak deh aku. Bisa di Nah, atas. paling berkesan itu ada lagi pas makan gitu ya, Makan apa aja? Makan. pas di kantin. Ah, Pas oh di iya, Bandung. oh iya benar. Jadi di kantin kami tiba-tiba didatangin sama Angkatan Laut yang juara satunya. Oh, Jadi tiba-tiba aja mereka Salaman, habis tiba-tiba datang salaman, tiba-tiba ngobrol, banyak deh ilmu-ilmu dibagikan sama Angkatan Laut, sama Mas Timur, sama lagi Mas Robi. Mas Robi. shout out. Terus untuk sama persiapan, nih ada momen lucu nggak atau hal-hal random yang terjadi yang kayak wah gitu? Random. Pas persiapan sebelum Atau lomba mungkin atau final. waktu lombanya mungkin atau final ada kegiatan ada hal-hal random lucu atau random gitu yang terjadi. Random. Itu. Pas apa namanya, kita jalan dari perhentian bus di Bandung, jalan sampai Maranatha itu. Ah, Kita bawa tas berat, Oh, bawa iya. itu. Situ. itu random banget ya. Jadi Keluh kesah sih sebenarnya. sebenarnya ya kalau kesah sebenarnya. Jadi kami sebenarnya itu budget awalnya ya duit sendiri ya. Duit sendiri. Jadi kami pertahankan supaya budgetnya seminim mungkin. Jadi kami dari terminal jalan ke penginapan, terus jalan lagi ke Maranatha, ke universitasnya. Dari situ balik lagi 2 hari, 2 hari apa 3 hari? 3 hari, 3 hari kami jalan itulah. Capek banget. Harus bawa laptop, beban, bawa banyak perlengkapan buat lombanya. Jadi berat banget. Tahu sendiri kan beban laptop gimana ya, Iya. sama chestnya pula berat kali. Oh, terus tadi katanya kan kalau peran tim kayak fleksibel gitu kan. Hmm. Di sini kalau ada
kalau bagi tugas itu masih ada nggak ya? Apa emang masih fleksibel lagi kayak tadi untuk pembagian tugas untuk kerjain lombanya itu? Pembagian tugas bisa fleksibel sih, tergantung keahliannya. Kadang kan apa namanya ada orang yang spesifik di, contohnya tadi spesifik di apa namanya di malware, di analisis di log Linux, sedangkan di Windows kurang. Nah itu kan bisa dibagi juga kan apa namanya pembagian kerjanya kalau misal ada soal Windows dan Linux gitu. Oke. Dari pengalaman lomba kali ini, pelajaran apa yang paling berharga yang Mas dapatkan itu? Yang Mas dapatkan? Kayaknya kan pertama kali menang kan, juara 3. Iya nggak sih? Iya, Apa? benar. Itu keren banget sih. Itu pengalaman apa? Ya, pelajaran apa yang bisa Mas dapatkan? Pelajaran apa ya? Kalau pelajaran sih ya itu dari soal-soal yang ada pada pas babak kualifikasi sampai final itu, oh ternyata bisa gini mempelajari. Ada di week berapa itu yang Memori week 3. lupa ya, pokoknya pas kualifikasi itu ada apa namanya soal yang asing bagi saya itu, ternyata sebuah aktivitas malware itu bisa gini. Oh ya, ini juga pertanyaan sih, karena kan kemarin tuh Mas Bimo sama Mas Adit kan sama-sama angkatan 22 kan, sedangkan Mas Salman tuh 21, ada keterbatasan gitu nggak, karena beda angkatan gitu, jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin Mas Adit sama Mas Bimo belum paham, jadi agak susah komunikasinya atau gimana gitu. Apa aman aja? Oh, sebenarnya aman aja ya, karena dari organisasi awalnya kan ketemu Mas Salman, jadi kami sering ngobrol, jadi tinggal nyambung aja, ngobrol tentang teknikal, tentang cyber security, jadi nyambung aja, bagi sharing ilmu bertiga atau satu organisasi sharing ilmu, jadi kami nggak ada kesulitan sih kalau lagi komunikasi. Terus ini yang tadi, ada nggak tips biar bisa balance antara kuliah, lomba, dan kegiatan lain? Atau mungkin kalau misalnya atau harapan kedepannya buat bisa nge-handle ini dengan baik gitu. Nah itu kalau masalah itu tergantung diri sendiri sih. Tergantung diri sendiri. Kalau saya semisal saya belajar ini dan saya ingin mendalami itu, maka bisa saja yang lain saya tinggalkan gitu. Tapi biasanya itu ada dampak-dampaknya juga nggak sih kalau misalnya langsung ninggalin cuma fokus cuma satu? Ya pasti. Kan nilai Manajemen kan, time management, priority management pasti. Jadi kayak kita ninggalin kuliah, ya kuliahnya misalnya kita abaikan, tapi kita lagi fokus ke sertifikasi misalnya. Sertifikasinya kita dapat ilmu cyber security atau mungkin bisa di hire karena sesuatu itu. Ya oke. Keren banget sih kalau bisa, penting dapatnya. Terus ini setelah kemarin waktu menang tuh, harapan buat kedepannya mungkin ada kegiatan yang pengen atau target yang pengen dicapai mungkin? Ya, kalau harapan sih semoga inilah organisasi kaliber lah, jangan cuman di IG itu cuman kami doang, jangan sampai. Okay. Jadi semoga yang lain bisa juara juga, nanti bisa juga kok sharing ilmu. Harapannya sih gitu sih. Harapan untuk diri sendiri? Kalau diri sendiri, harapanku diri sendiri apa ya, terlalu berharap kayaknya. Mas Adit gimana? Harapan untuk buat kedepannya mungkin pengen ada target ikut lomba lagi atau mungkin apa gitu, magang? Harapan ke depan, magang sudah ya. Oh magang udah? Udah aman. Gimana? Sebenarnya itu kan gini ceritanya. Itu kalau tahu CSIRT-nya UMM itu, jadi CSIRT itu Computer Security Incident Response Team yang ada pada IT UMM. Nah itu apa namanya tugasnya itu ya kayak monitoring jaringan, terus analisis jaringan, apa ada serangan, simpelnya apa ada serangan atau enggak gitu loh di UMM. Nah itu saya selama 1 tahun 6 bulan apa 7 bulan ya
tahun 1 tahun 6 bulan. lama banget. Nah itu Oke. ternyata saya tanyakan ke kepala divisi Jaringan. Infocom, kepala divisi keamanan jaringan di Infocom, itu ternyata bisa konversi ke magang gitu. Nah ya udah saya konversi, itulah satunya. Untuk yang pertanyaan harapan, harapannya saya ke depannya itu uh, ikut sertifikasi sih. Sertifikasi contohnya kan ada tuh, ada yang certificate ethical hacking, Oh. terus ECI Council Incident Ya, ECI incident handling. Incident handling. Jadi maksudnya sertifikasi kedua tersebut yang awalnya itu C. Nah itu kita diajari cara meretas sistem. Kamu kebiasaan. Meretas sistem itu tapi dengan etika. Ketika Nah, kalau yang ECI ini kan istilahnya seperti pas di perlombaan itu incident handling gitu, threat hunting. Nah, untuk buat ikut sertifikatnya tuh kayak gimana? uang. Iya, jadi buat sertifikasi Kayak itu course gitu ya apa? ya, Ya, sertifikasi itu mahal banget. Minimal tuh berapa? 10 juta ya. yang C itu 17. 17 itu pun kalau gagal ya nggak dapat sertinya. Dan Jadi kita dapat 10 juta lagi, nanti gagal lagi 10 juta lagi, ya gitu-gitu aja. Jadi usahain sampai dapat. karena ada ujiannya itu. Heeh. Kalau ujiannya nggak lulus nggak dapat gelar, kok gelar. Ya kayak gelar. Ya kayak gelar lah nantinya. Heeh. Itu tapi bukan gelar akademik. Oh, iya. Gelar apa namanya? Sertifikasi kelar. Gelar ya itulah. Lupa. Ya, lupa. Nah itu kalau kita nggak lulus examnya atau ujiannya, yaitu ngulang, dan kalau Ya, mau sayang ngulangnya sih lagi uangnya. uang. Uangnya hangus lagi. Eh, mungkin karena awal September mau ada PSBB kan, kita bakal nyambut Informatics di Gen 25 nanti. Mungkin dari Mas Bima sama Mas Adit bisa kasih motivasi buat calon-calon maba di informatika nanti. Memotivasi untuk mahasiswa baru yang mau terjun ya cyber security itu coba sering ikut-ikut komunitas cyber security, biar kalau dari aku dulu itu belajar tuh cyber security sendiri, jadi setahun belajar sendiri benar-benar ngeblank. Jadi harus ikut komunitas, nanti bisa sambil belajar sambil diajarin mentor. Jadi kayak gitu sih kalau motivasi mau jadi cyber security, jadi harus sering-sering bergaul lah. Kalau Mas Adit, Kalau saya sih ya betul kata Mas Bimo, itu organisasi bisa sangat penting, dan bisa juga belajar sendiri tapi konsisten gitu kan. Nah kalau saya awalnya dulu itu belajar masalah ginian waktu SMP. Nah itu waktu SMP ya meski agak kasar dikit, kasar dalam artian itu ya belajar scanning web orang lah gitulah, Yang nggak coba etik, yang nggak etik. kurang etik blue biru. Tapi dari situ kita belajar gimana cara hacker itu masuk ke dalam sistem. Nah otomatis kan kalau kita tahu cara hacker masuk ke sistem itu kan kita bisa memitigasinya. Nah dengan cara inilah itu. Nah untuk Apa itu? ya Oh ini motivasi. Nah motivasinya itu Gampang lupa. motivasi itu sebenarnya kalau motivasi itu tergantung motivasinya sendiri sih. Semuanya tergantung diri sendiri sih, karena Tergantung passion lah. Nantinya kalau passionnya cyber security ya awalnya kalau bisa belajar itu apa fundamentalnya dulu, bisa diawali dengan cara dasar-dasar serangan yang ada pada web lah contohnya. Nah itu kita buat lab, buat VM virtual machine sendiri. Itu kita coba serang. Nah itu terus kita juga bisa membuat memitigasinya juga. Jadi ada
dua kategori, red team sama blue team. Jadi red team ini itu kayak apa ya, sebagai penyerang, sedangkan kalau blue team ini sebagai Defense gitu. defense. Merasa itu aja sih, itu dia obrolan dari Warteg kali ini. Semoga bisa nemenin kalian yang lagi santai, lagi nugas ataupun lagi ngoding, yang like. Jadi jangan lupa, jika kamu suka, kamu jangan lupa tekan like dan subscribe channel kita. Dan sampai jumpa di episode Warteg kedepannya. Terima kasih.